Assalamualaikum teman-teman semua. Balik lagi di tanggal 18 sekarang. Nah, sekarang mau update eh, apa ya untuk minggu depan para Bitcoin dan Gold. Jadi sesuai analisa untuk BTC tetap bullish, tidak ada perubahan market structure atau yang perlu diubah. Pada dasarnya sekarang dia udah sampai di area supply, teman. Nah, next yang perlu aku perhatikan dan aku udah take profit di area berapa nih? Berapa sih di area ini 76 loh aku, dan tiba-tiba aja pada malam hari itu dia udah sampai 78. Gila ya, di situ. Oke, cuman dari kesimpulanku teman-teman, karena sekarang itu kita lihat secara time frame daily itu sudah break pada break of structure. Nah, tapi bertepatan di area supply. Nah, penentu pada minggu depan adalah aku bakalan menunggu apakah ada konfirmasi untuk sell di area supply ini atau tidak ada. Tapi kalau dilihat secara time frame garis besar, kalau kita lihat secara structure market, itu pergerakannya seharusnya breakout, teman-teman. Tapi kan pada dasarnya butuh konfirmasi pada area ini. Jadi aku bakalan wait and see. Cuman untuk saat ini aku bakalan nggak update lebih dahulu karena aku masih menunggu apa yang terjadi pada area supply. Pada dasarnya sekarang itu lagi di area supply. Cuman secara gambaran atau insight ke depannya itu antara dia breakout, antara dia breakout atau dia bakalan melanjutkan penurunan karena jadi penolakan. Kan ada dua opsi ya bisa terjadi pada BTC. Kalaupun dia break aku bakalan follow, tapi kalau nanti ada candle atau konfirmasi penolakan bakalan fokus. Jadi sekarang masih wait. Oke, jadi alhamdulillah udah sampai target ada supply. uh, Bakalan ganti ke Excel. Nah, sekarang di XAU bentar. Oke, di XAU bentar kecil. Kalau aku lihat yang berhasil cuma di area supply ini ya teman-teman. Semuanya gagal karena secara gak langsung pada weekly open kemarin dia membuat gap yang cukup tinggi gitu. Aku juga kaget gitu. Sampai 1000 pips lah. Dan pergerakan sekarang itu lanjut rally gitu. Jadi otomatis setup ini gagal semua, dan kalau aku lihat secara structure itu yang berhasil cuma di area ini. Oke. Jadi aku bakalan mapping ulang uh, untuk SAU, aku bakalan hapus dan bakalan melihat pada time frame 1 jam. Secara pergerakan XAU teman, itu dia seperti membuat yang namanya lower low, lower high, marketnya itu uptrend. Kurang lebihnya seperti itu ya. Ini secara apa ya? Secara tren. Nah, aku itu curiga kalau XAU itu bakalan breakdown dari trend. Nah, sekarang posisinya kan sedang berada di trendline seperti falling wedge lah. Nah, aku tuh curiga kalau dia bakalan break dari trendline ini, dia bakalan terjun lebih dalam gitu. Nah, ini secara skenario karena kalau kita lihat dari time frame 4 jam dan daily, pergerakannya itu sebenarnya turun teman. Bentar, high, low, and dia buat titik tertinggi, dia buat low baru. Sekarang dia berusaha membuat titik tertinggi lagi. Apakah titik tertinggi ini adalah titik terakhir untuk melanjutkan penurunan lebih dalam? Jawabannya kita tidak tahu. Tapi secara struktur ini yang sedang terjadi sekarang.
Ini kita lihat pada time frame besar. Nah, kalau dilihat secara time frame 4 jam, itu juga sama, ada pola pattern falling wedge. Pola ini adalah pola penurunan gitu. Nah, kesimpulannya kita udah tahu secara teknik analisis gitu. Kita bisa cek pada time frame 1 jam. Apakah area support ini bakalan kuat menahan harga? Ini kan ada base ya. Kalau aku perhatiin sih ada base. Mana base? Nah, apakah base ini mampu menahan harga? Coba secara risiko lebar nggak area 300 aku lebih kecil di area ini 200. Nah, apakah dari base atau biasa teman-teman sebut demand itu mampu menahan harga? Jawabannya kurang tahu juga teman-teman. Kalau dari kesimpulan selama area demand atau base ini masih mampu harga, aku masih bakalan ambil posisi buy. Jadi kesimpulannya nanti kalau misalnya ada konfirmasi di sini aku bakalan ambil posisi buy. Tetapi kalau sampai harga ini mampu di breakdown, ya sudah aku bakalan ambil posisi sell. Nah, kan ada dua skenario yang bisa terjadi pada Excel karena kesimpulannya sekarang itu sudah berada di area resisten atau supply di area itu. Ini kita ambil pada time frame 1 jam, supply time frame 1 jam. Nah, ini ada terjadi penolakan. Tapi kalau sampai dia breakdown, ya udah aku bakalan full sell. Jadi kesimpulannya, ini area supply itu masih bisa apa ya dijadikan acuan untuk berposisi sell karena di sini sudah terindikasi penolakan gitu teman. Ini cukup jelas kalau kita lihat penolakannya betul ada gitu. Meskipun ini tuh break teman. Cuman secara supply and demand pergerakan harga ini di sini ada penolakan dan tertahan. Jadi kesimpulannya aku bakalan pantau daripada XAU dan BTC itu BTC udah aku jelasin. Untuk XAU bakal pantau di dua area ini. Kalau di sini aku bakalan sell di area supply, tapi kalau di area base atau demand aku bakalan mencari buy terlebih dahulu. Tapi kalau adanya konfirmasi break di bawah ini ya bang. Tapi untuk saat ini kan masih belum break. Nah, secara pattern yang telah aku buat juga di sini ada yang melihat pattern. Ya, aku takutnya falling wedge ini bakalan di break gitu. Ya, semoga aja apa ya teman-teman. Dari setup buy pertama aku nanti semoga aja berhasil sebelum dia breakdown. Tapi kan saya nggak tahu pergerakan harga ini bakalan break atau enggak pada kesimpulan. Cuman aku sudah mempersiapkan plan seperti ini. Oke, jadi kurang lebihnya hanya seperti itu aja dari secara analisa aku teman-teman. Jadi thanks udah nonton dan masih nonton hari ini. Aku bakalan akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.